Shalom saudara, apa kabar dimanapun saudara berada? Saya berharap saudara baik-baik saja semua dalam jasmani, rohani maupun jiwani. Nah, sebentar kita akan baca firman Tuhan. Saya percaya ada sesuatu yang Tuhan mau sampaikan kepada kita semua. Tapi mari kita mempersiapkan hati kita menerima firman Tuhan dengan cara yang benar. Mari kita masuk ke dalam hadirat-Nya. Kita terobosi hadirat-Nya dengan apa adanya, saudara. Mari kita puji Dia, mari kita sembah Dia, karena Dia Tuhan yang memberkati kita, karena Dia Tuhan yang menunggu kita. Orada basi kita, katakan yang manis, puji-pujian buat Dia. Dia Tuhan yang layak terima segala pujian. Oh, haleluya, haleluya. Terpujilah Kau Tuhan, ditinggikan Yesus, Yesus. Ya raba ya rala ya rada basi, ya rala ya rada basi. Terima kasih, terima kasih. Ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Yang terbaik bagiku, Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku.
percaya hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku, Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Kau penolong yang setia dalam hidup. Yang tolong kami Tuhan, kasih-Mu menerangi. Kau bersamaku Tuhan, hatiku tenang, hatiku tenang, karena Kau Bapa. Iya rada bashe, iya rada ya rada bashe, ya rada maya rada bashe. Baik kemudian bersyukur Tuhan. Penolongku hanyalah diri-Mu, penghiburku hanya Engkau Bapa-Ku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang setia. Penolongku hanyalah diri-Mu, penghiburku hanya Engkau Bapa-Ku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang setia. Penolongku hanyalah diri-Mu, penghiburku hanya Engkau Bapa-Ku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang setia. Penolongku hanyalah diri-Mu, penghiburku hanya Engkau Bapa-Ku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang setia. Penolongku hanyalah diri-Mu, penghiburku hanya Engkau Bapa-Ku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang setia.
Bapa, sertai kami di dalam pembelajaran firman Tuhan. Firman-Mu Tuhan pelita bagi kami, izinkan kami mengerti, izinkan keluar yang baru daripada lidah bibir hamba-Mu, rapi kami semua Tuhan. Tutup bungkus kami semua. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu. Kami siap untuk baca firman-Mu, belajar dan juga mentaati firman-Mu. In Jesus name, haleluya. Amin. Mari kita buka firman Tuhan di Mazmur pasal yang ke-22, saudara. Mazmur pasal ke-22. Ya, perikopnya adalah Allahku, mengapa kau tinggalkan aku? Ya, ini merupakan seruan hati ya. Kita belajar dari bagaimana hati Daud menangis dan juga bagaimana kita belajar bagaimana Daud approach Tuhan di dalam masa yang dia merasa dia ditinggalkan Tuhan. Ya, ternyata Daud yang mengejar hati Tuhan pun pernah merasa dia tidak merasakan Tuhan sama sekali, ya, saudara. Nah, mari kita baca ayat 1. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Rusa di kala fajar, Mazmur Daud. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saudara ingat ini kata-kata siapa? Ini kata-kata Yesus juga di kayu salib. Makanya saya pernah bilang, Daud itu orang perjanjian baru yang lahir di perjanjian lama, saudara. Dari sini saya melihat bahwa adanya profesi atau ada prophetic message dari apa yang dialami Daud. Itulah yang nanti juga dialami oleh Yesus, saudara. Ini adalah foreshadow of what's coming of Jesus itself. Aku berseru tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Allahku, aku berseru-seru pada waktu siang, tetapi engkau tidak menjawab. Dan pada waktu malam tetapi tidak juga aku tenang. Padahal engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Kepadamu nenek moyang kami percaya, mereka percaya dan engkau meluputkan mereka. Kepadamu mereka berseru-seru dan mereka terluput. Kepadamu mereka percaya dan mereka tidak mendapat malu. Tetapi aku ini ulat dan bukan orang. Ya, mencari Tuhan yang besar. Daud sadar dia mencari Tuhan yang besar, yang luar biasa, yang kudus, yang layak dipuji. Dia beranikan dirinya cari Tuhan yang begitu luar biasa, sedangkan dirinya adalah nothing. Ya, begitu narasinya, saudara, ayat 7. Tetapi aku ini ulat dan bukan orang. Celah bagi manusia, dihina oleh orang banyak. Semua yang melihat aku mengolok-olok aku. Mereka mencibirkan bibirnya, menggelengkan kepalanya. Ia menyerah kepada Tuhan. Biarlah dia yang meluputkannya. Biarlah dia yang melepaskanlah. Bukankah dia berkenan kepadanya? Ya, engkau yang mengeluarkan aku dari kandungan. Engkau yang membuat aku aman pada dada ibuku. Kepadamu aku diserahkan sejak aku lahir. Sejak dalam kandungan ibuku, engkaulah Allahku. Dia bilang, ini pintar ngomongannya, saudara. Dia bilang, engkau yang engkau yang menjahit aku, engkau yang mengeluarkan aku dari kandungan. Kenapa kamu justru gak bisa dicari gitu ya? Janganlah jauh daripada aku, ayat 12, sebab kesusahan telah dekat dan tidak ada yang menolong. Banyak lembu jantan mengerumuni aku, banteng-banteng dari Basan mengepung aku. Mereka mengangangkan mulutnya terhadap aku seperti singa yang menerkam dan mengaum. Seperti air aku tercurah dan segala tulangku terlepas dari sendinya. Dia jabarkan semua kehancuran hatinya, saudara. Hatiku menjadi seperti lilin, hancur luluh di dalam dadaku. Kekuatanku kering seperti beling. Lidahku melekat pada langit-langit mulutku dan dalam debu maut kau letakkan aku. Nah, saudara, sampai sini. Apa yang mengeringkan, apa yang menyusahkan hati Daud kalau menurut saudara? Apakah karena dia dikepung musuh? Ataukah karena Tuhan seolah-olah sembunyikan diri di hadapan Daud? Apa yang menyusahkan hatimu? Apakah masalahmu? Ataukah yang paling saudara takuti adalah
Kalau saudara panggil Tuhan dan dia tidak jawab. Kelihatan saudara, orang yang mengasihi Tuhan itu karena apa? Orang yang mengasihi Tuhan karena berkat, masalah, nangis-nangis. Yang ditangisi apa? Masalah. Jangan kira semua orang yang di ibadah raya itu menangisi Tuhan. Banyak yang menangisi masalah. Banyak yang menangisi keadaannya. Tapi saya percaya Daud memang dihimpit. Tapi dia lebih sedih karena dia panggil Tuhan. Dan Tuhan seolah-olah tidak menjawab. Selidiki hati kita saudara. Apa yang paling berharga di dalam hati kita? Kalau yang paling berharga adalah Tuhan, maka dia adalah nomor satu. Kalau Tuhan tidak menjawab, kita kayak cacing kelabakan seperti Daud. Ayat 17. Sebab anjing-anjing mengerumuni aku, gerombolan penjahat mengepung aku. Mereka menusuk tangan dan kakiku. Segala tulangku dapat kuhitung. Mereka menonton, mereka memandangi aku. Mereka membagi-bagikan pakaianku di antara mereka dan mereka membuang undi atas jubahku. Tetapi engkau Tuhan janganlah jauh. Wah 3 kali saudara dia bilang jangan jauh, jangan pergi. Ya kekuatanku segeralah menolong aku, lepaskanlah aku dari pedang dan nyawaku dari cengkeraman anjing. Selamatkanlah aku dari mulut singa dan dari tanduk banteng. Engkau telah menjawab aku. Aku akan memasyurkan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji engkau di tengah-tengah jemaah. Kamu yang takut akan Tuhan, pujilah dia. Hai segenap anak cucu Yakub, muliakan dia dan gentarlah terhadap dia, hai segenap anak cucu Israel. Sebab ia tidak memandang hina ataupun merasa jijik kesengsaraan orang yang tertindas. Dan ia tidak menyembunyikan wajahnya kepada orang itu. Dan ia mendengar ketika orang itu berteriak minta tolong kepadanya. Karena engkau akan memuji-muji dalam jemaah yang besar, nazarku akan kubayar di depan mereka yang takut akan dia. Orang yang rendah hati akan makan dan kenyang. Orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji dia. Biarlah hatimu hidup untuk selamanya. Segala ujung bumi akan mengingatnya dan berbalik kepada Tuhan, dan segala kaum dari bangsa-bangsa akan sujud menyembah di hadapannya. Sebab Tuhanlah yang mempunyai kerajaan, dialah yang memerintah atas bangsa-bangsa. Ya kepadanya akan sujud menyembah semua orang sombong di bumi. Di hadapannya akan berlutut semua orang yang berlutut dalam debu. Dan orang yang tidak dapat menyambung hidup. Anak-anak cucu akan beribadah kepadanya dan akan menceritakan tentang Tuhan kepada angkatan yang akan datang. Mereka akan memberitakan keadilannya kepada bangsa yang akan lahir nanti, sebab ia telah melakukannya. Nah saudara, ada saat-saat di mana Tuhan seperti seolah-olah meninggalkan dan tidak menjawab kita. Ini digambarkan kepada Daud, ada satu kata yang very popular namanya the dark night of my soul. The dark night of my soul, hari yang gelap di dalam jiwaku. Ya, memang ada waktu-waktu di mana seolah-olah Tuhan itu susah dicari, Tuhan itu dia tidak menjawab. Ada masa-masa di mana kita rasanya ditinggal Tuhan. Rasanya kita memuji menyembah Tuhan, hadiratnya nggak kita rasakan sama sekali. Tapi saudara, bukan artinya Tuhan tidak ada. Ya, bukan artinya Tuhan tidak bersama kita, saya mau bilang. Tuhan tetap bersama dengan saudara. Tuhan tetap bersama dengan saya. Apapun yang kita rasakan. Ini mengajarkan kita, saudara, bahwa menyembah Tuhan bukan untuk cari emotional entertainment. Bukan untuk merasa, wah iya, saya merasa tadi dijamah Tuhan, saya merasa sedih, saya merasa ya naik ngangkat, kayaknya tadi kurang gini. Saya mau kasih tahu, memuji menyembah Tuhan bukan cari-cari perasaan. Tapi mendatang kepada Tuhan itu pakai iman, tahu dia ada. Karena 2-3 orang berkumpul dia ada, dia bilang itu syaratnya. Bukan Tuhan ada karena kamu merasakan merinding. Bukan Tuhan ada karena kamu merasakan gemeter atau apa. No, saya mau kasih tahu. Orang Kristen yang dewasa jangan cari perasaan dalam pujian penyembahan. Di dalam ibadah cari perasaan itu buat anak-anak rohani. Tapi harus pakai iman. Ya. Harus bedakan antara perasaan dan kebenaran dalam mencari Tuhan. Tuhan ada, dia nggak jauh. Tapi apakah kita seperti Daud terus-terusan cari Tuhan juga? Jangan-jangan ya udah kita begitu aja, saudara. Tapi terus cari Tuhan sampai dia ketemu. Terobosi terus hadiratnya. Sampai dia gak bisa ngumpet sama kita.
Harus seperti itu, saudara. Jangan cuman Tuhan yang mau hampiri kita, berkati kita, jamah kita. Tapi coba terobosi hadirat Tuhan. Toh dia bilang datanglah dengan penuh keberanian. Ya, betul gak? Nah saudara, satu kali saya juga sampai merasa gak bisa lagi, susah untuk merasakan Tuhan. Sampai saudara saya beli buku, apakah Tuhan exist? Apakah Tuhan itu ada? Saya beli bukunya saudara. Buku itu pun gak membantu apa-apa. Sampai akhirnya saya ngobrol sama teman saya. Kok kayak saya susah banget ya cari Tuhan ya. Kok kayak saya gak bisa ketemu dia kok. Kok kayaknya jangan-jangan kekristenan ini palsu, bohong gitu ya. Kayaknya hambar gitu. Sampai akhirnya teman saya bilang, itu karena kamu bergantung pada perasaan. Tidak ada satupun yang bisa menyenangkan Tuhan tanpa iman. Tuhan ada kok. Kamu percaya gak Tuhan ada? Ya udah percaya aja Tuhan ada. Latih imanmu. Sejak saat itu saudara, saya datang ke Tuhan pakai iman. Dan gak lama setelah itu, hadiratnya gampang ketemu. Tuhan gak bisa ngumpet sama saya. Karena saya pakai iman. Itu Daud. Kita juga harus belajar seperti itu. Dan kita belajar juga di sini apa saudara? Di nyanyian ini. Adalah honest prayer. Honest heart. Artinya apa? Daud datang kepada Tuhan apa adanya. Nah, mari kita belajar datang kepada Tuhan apa aja. Dia menyatakan seluruh kesulitan hatinya. Seluruh kegundahannya dia nyatakan kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan apa adanya. Jangan dibuat-buat. Jangan pakai pretense. Jangan lip service. Jangan mimbar service. Jangan pakai service panggung saudara. Datang kepada Tuhan apa adanya. Tuhan itu suka kalau kita datang apa adanya. Karena datang apa adanya menggambarkan relationship yang otentik. Saudara gak pengen datang kepada istrimu dengan berbalutkan topeng, betul? Kita datang kepada Tuhan harus apa adanya, honest. Itu menggambarkan relationship yang otentik. Kita harus datang apa adanya. Kalau kita datang apa adanya, itu kita tahu bahwa Tuhan punya unconditional love. Ya, kita datang apa adanya. Berdosa ya datang berdosa. Gak layak ya, merasa gak layak ya datang begitu. Tapi kamu akan datang, kamu boleh datang apa adanya. Tapi saya kasih tahu, kamu pasti keluar menjadi orang yang berbeda di hadapan Tuhan. Kenapa harus datang apa adanya? Karena kalau kita apa adanya, kita mengakui kehancuran kita. Dan saat kita mengakui kehancuran kelemahan kita, yang ada di depan adalah restorasi dan kekuatan. Kalau kita sok kuat, ya kita gak dapat apa-apa. Datang apa adanya kalau sedang sedih, sedang gak berdaya. Datanglah apa adanya. Karena kamu akan ketemu, I am restoration. Karena kamu akan ketemu, I am ya power and strength, ya saudara, and transformation. Datanglah kepadanya dengan tidak defensif. Datanglah kepadanya hati terbuka, rela dikoreksi, rela ditegur. Kalau kita datang dengan terbuka apa adanya, artinya kita datang dengan kita percaya Tuhan. Membangun hubungan sama Tuhan gak bisa dengan tidak percaya. Harus ada kepercayaan, namanya trust. Trust wujudnya apa? Kepercayaan wujudnya apa? Wujudnya adalah terbuka apa adanya. Lemah ya lemah, kurang ajar ya kurang ajar. Vulnerable, mau dibimbing, mau ditegur. Itu artinya percaya sama Tuhan. Kadang-kadang kita datang ke Tuhan tapi kita maunya kita. Sekali ditegur dikit sudah gak mau. Itu bukan percaya sama Tuhan. Ya, datang kepada Tuhan apa adanya. Kalau kita masih bayi rohani, datanglah apa adanya. Kita akan ketemu yang namanya pertumbuhan. Datang kepada Tuhan dengan hancur hati. Karena saudara akan ketemu pemulihan, ya. Intinya saudara, Daud mengajarkan kita untuk datang kepada Tuhan apa adanya. Karena dia Tuhan yang penuh kasih. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan terima kasih buat firman ini. Kami diajar untuk datang apa adanya di hadapan-Mu. Ini kami Tuhan. Ampuni segala kesalahan kami. Kuatkan kami. Pulihkan kami. Tolong kami bagi yang punya masalah. Ajar kami. Transform kami Tuhan. Kami mau bangun hubungan dengan Engkau. Biar kami punya hati yang pure di hadapan-Mu. Sama seperti Daud apa adanya di hadapan-Mu.
Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Bimbing kami dalam pembelajaran yang selanjutnya. Kami percaya Kau selalu berikan yang terbaik buat kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.